Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dan akan terus terjadi di masa yang akan datang. Menghubungkan peristiwa masa lalu dengan masa sekarang itu namanya ibrah. Jadi cerita-cerita itu Allah ceritakan dalam Al-Quran untuk jadi pelajaran bahwa itu akan tetap terjadi sampai hari kiamat. Fir'aun yang namanya Ramses itu sudah tidak ada lagi, sudah mati. Tetapi orang-orang yang karakternya seperti Fir'aun, raja-raja yang suka membunuh orang, itu terus akan hadir sampai hari kiamat. Abu Lahab sudah tidak ada lagi, tapi diceritakan nama Abu Lahab karena Allah ingin mengatakan orang-orang seperti Abu Lahab itu yang suka menghalang-halangi dakwah, yang membenci para ustadz, para ulama, para da'i, itu orang-orang seperti itu akan lahir terus sampai hari kiamat. Jadi cerita-cerita itu penting. Saking pentingnya Bapak Ibu ada satu surat namanya Al-Qasas, cerita hati. Bahkan 2/3 Al-Quran katanya itu cerita. Saking pentingnya cerita ini, makanya kita akan bahas ini kisah terbaik dalam Al-Quran, kisah Nabi Yusuf, yang merupakan awal sejarah kemunculan Bani Israel. Sekarang bikin ulang Yahudi itu. Jadi Nabi Yusuf ini anak Nabi Yakub, Nabi Yakub anak Nabi Ishak, Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Dulu Nabi Ibrahim berdakwah di negerinya di Babilonia, di Irak sekarang, Persia, Mesopotamia itu. Lalu diusir oleh ayahnya, diusir oleh kaumnya. Maka Ibrahim bersama istrinya Sarah dan kemenakannya Nabi Lut yang ketika itu belum jadi nabi. Jadi Nabi Lut itu kemenakan Nabi Ibrahim itu. Maka pindahlah mereka ke arah utara sampai di Palestina sekarang. Ibrahim kemudian menetap di sana bersama istrinya Sarah. Nabi Lut pindah ke Sodom, sebuah kawasan di Jordania. Nah, itu maka kaumnya disebut kaum Sodom. Itu makanya Nabi Lut itu tidak diterima di sana karena Nabi Lut bukan orang Sodom. Dia orang Babilonia bersama Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim kemudian menetap di Palestina nih sampai lahir kemudian Nabi Ishak. Setelah Nabi Ismail lahir 12 tahun sebelum Nabi Ishak. Karena lama tidak punya anak, Nabi Ibrahim menikah dengan pembantunya Hajar, lahirlah anak Ismail. Lalu Ismail dipindahkan ke Makkah, ditinggalkan di Makkah bersama Hajar. Ibrahim kembali ke Palestina. Nah, 12 tahun jaraknya setelah Ismail lahir pula Nabi Ishak di Palestina. Jadi Bapak Ibu, Palestina itu sudah dihuni sebelum Nabi Ibrahim ke sana. Sebelum Nabi Ishak lahir, itu Palestina sudah dihuni oleh manusia. Di bangsa Palestina itu sudah ada sebelum Ibrahim datang ke sana. Ibrahim itu pendatang di sana itu, di Palestina itu. Anaknya Ishak itu bukan orang Palestina. Dia anak Ibrahim. Ibrahim orang Babilonia bersama istrinya Siti Sarah. Lalu kemudian setelah Nabi Yakub lahir, Nabi Yusuf kemudian jadi raja di Mesir. Mereka pindah semua ke Mesir. Berkembang biak di Mesir, kemudian dijajah Fir'aun, lahir Nabi Musa, dikembalikan lagi ke Palestina. Itu ceritanya begitu Bapak Ibu ya. Kenapa bangsa Palestina itu tak akan pernah hilang dari sana? Karena memang negeri mereka sebelum Nabi Ibrahim ada di sana itu. Nah, yang pendatang itu justru Israel ini, ya, anak cucu Nabi Yakub. Nah, kita akan bahas cerita ini dimulai dari ayat yang ketiga. Kata Allah begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami menceritakan kepada engkau Muhammad cerita terbaik dari wahyu yang kami wahyukan kepada engkau dalam Al-Quran ini. Jadi kisah Nabi Yusuf ini disebut Allah sebagai ahsanal qasasi, cerita terbaik. Tidak ada cerita sehebat cerita Nabi Yusuf.
Dalam Al-Quran itu ada cerita Nabi Adam, ada cerita Nabi Nuh, ada cerita Nabi Musa, ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita Nabi Isa, lengkap. Tapi cerita Nabi Yusuf kata Allah itu cerita terbaik. Kenapa cerita Nabi Yusuf disebut cerita terbaik, Bapak dan Ibu? Satu, kalau cerita umat, cerita nabi-nabi yang lain itu ceritanya tersebar. Nabi Adam ada di Al-Baqarah, ada di Al-A'raf, sebagian di surat Taha. Itu cerita Nabi Adam. Cerita Nabi Musa ada di Al-Baqarah, ada di Ali Imran, ada di surat Asy-Syu'ara, ada di surat Al-Qasas, dan seterusnya. Nabi Ibrahim juga begitu, ada di Al-Baqarah juga, ada di surat Ibrahim, ada nanti di Ali Imran juga. Tepat. Nabi Yusuf satu-satunya cerita yang utuh di satu surat. Bapak Ibu kalau cari cerita Nabi Yusuf tak akan ditemukan di surat lain. Satu-satunya cerita ada di surat Yusuf. Dan ceritanya runtut seperti novel. Dari mulai awal sampai akhir, dari prolog sampai epilog. Kalau cerita Nabi Adam tersebar, penciptanya di Al-Baqarah, perseteruannya di Ali Imran dengan iblis, turun ke bumi di surat Taha, nanti beranak pinak di surat Al-Maidah lagi. Tapi kalau Nabi Yusuf enggak, dari awal sampai akhir runtut. Satu-satunya cerita dalam Al-Quran yang begitu. Yang kedua, tokoh di surat Yusuf ini lengkap. Tokoh paling lengkap. Ada apa kalau drama, bapak, ayah dan anak. Tuh, Yusuf dan Nabi Yakub. Ada bapak saudara dengan saudara. Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya. Ada bapak pembantu dan tuannya, Yusuf dan tuannya. Ada bapak suami dan istri, itu ya Kitfir dan istrinya Zuleha. Ada bapak raja dengan bawahan, itu raja dengan pembesar-pembesarnya. Ada bapak penguasa dan rakyat, itu Yusuf dan rakyatnya ketika kelaparan. Lengkap, tokohnya lengkap sekali. Bahkan dalam cerita Yusuf ini ada satu tokoh yang unik. Tokoh itu baju. Jadi baju itu tokoh unik. Yusuf ketika dicampakkan ke dalam sumur, saudaranya menjadikan baju Yusuf sebagai alat untuk menutupi kebohongan. Jadi baju Yusuf ini dipakai untuk berbohong ketika Yusuf disingkirkan. Tapi nanti ketika Yusuf difitnah Zuleha, baju Yusuf ini juga yang membuka tabir kebohongan. Hebatnya. Dulu baju dipakai sebagai alat kebohongan oleh saudaranya. Sekarang baju Yusuf itu menjadi alat membuka kebenaran. Sehingga tahu siapa yang salah, siapa yang benar dengan baju. Dulu bapak Nabi Yusuf itu, Nabi Yakub, buta matanya karena melihat baju Yusuf. Nanti di akhir mata bapaknya sehat karena baju juga. Jadi baju ini perannya penting juga, dan jarang-jarang dalam film, dalam sinetron, ya, dalam novel Pak Ibu ya, yang ada satu peran yang spesial, baju. Nah, itu kenapa cerita Yusuf disebut cerita yang paling cerita terbaik. Di samping itu, cerita Yusuf ini Pak Ibu, itu cerita totalitas kehidupan kita. Coba perhatikan. Yusuf paling dicinta oleh bapaknya. Dari 11 dia bersaudara, Nabi Yusuf yang paling disayang. Tentu ya kalau kita paling disayang tentu bahagia Bapak Ibu ya. Tapi justru kebahagiaan itulah yang membawa Yusuf masuk lubang sumur. Andai Yusuf tidak disayang oleh ayahnya melebihi yang lain, maka Yusuf tidak akan menderita di dalam sumur tua itu. Jadi bahagia
ternyata ujungnya petaka. Yusuf dicampakkan ke sumur, petaka. Tapi dengan masuk sumur itu dia berpindah ke rumah mewah, jadi anak angkat ya seorang pejabat besar. Dari petaka pindah ke bahagia. Yusuf bahagia berada di rumah mewah, tapi Yusuf itu yang menjadi petaka karena ternyata jatuh cinta pula sang punya rumah itu kawan. Ya Pak ya? Maka dicampakkan pula ke penjara. Dari rumah mewah masuk penjara. Masuk penjara itu petaka, tapi justru dari penjara itu dia menjadi raja. Andai tidak masuk penjara, tidak bertemu dengan dua orang yang masuk penjara ini, yang menceritakan kemampuan dia bisa menakwilkan mimpi, sehingga raja membawa dia menjadi pejabat gara-gara dalam penjara tadi. Andai Yusuf tidak masuk penjara, belum tentu dia jadi pejabat. Jadi begitulah kehidupan Bapak Ibu. Bahagia, di balik itu ada tangis. Tangis, di balik itu ada tawa. Begitulah hidup kita nih Bapak Ibu. Seperti cerita Nabi Yusuf. Ya. Ketika kita bahagia, itu tidak kelamul itu, tangis sudah tuh. Ketika menangis, tidak kelamul itu, nyogadak sudah tuh. Ya begitu hidup. Kalau puncak bahagia, ini menangis. Kalau puncak tangis, ini bahagia. Jadi Bapak Ibu kalau ya kalau anak ketik itu jaga galak, kan? Itu dia menangis surang sana. Kalau puncak galak itu nyetangi. Atau ada orang menangis, sampai bola puncak menangis juga galak surang tu. Orang galak surang tu Pak, itu biasa orang menangis, labi tangi itu. Punya galak surang itu. Pokoknya apa kalau beban terlalu berat, nyoplong selalu ke Pak. Makanya orang-orang yang gilo tu Pak, itu dah terlalu berat beban itu. Dah puncak tangi itu juga galak-galak happy sih itu lebih berat itu bikin jalan itu. Jadi Nabi Yusuf itu begitu ceritanya begitu. Kenapa disebut cerita terbaik? Jadi lengkap ya, tokohnya lengkap. Ya, ceritanya sangat runtut ya. Apa yang terjadi? Nah, ini mulai di ayat yang keempat. Iz qala Yusuf li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar wa ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata pada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi 11 bintang, matahari, bulan, dan saya lihat semuanya bersujud kepadaku. Jadi cerita Nabi Yusuf ini Bapak Ibu diawali dari mimpi. Nanti ending cerita Yusuf, mimpi ini jadi kenyataan. Jadi memang cerita Yusuf ini dibumbui mimpi. Ada awalnya mimpi Yusuf, ada tengahnya mimpi juga. Raja bermimpi apa? Kawannya bermimpi dalam penjara kan? Ada ujungnya mimpi juga. Tuh raja bermimpi itu melihat ada ya sapi gemuk dimakan sapi kurus itu. Dan ujung cerita Yusuf ini mimpinya jadi kenyataan. Jadi mimpi kok ya luar biasa juga dalam cerita Yusuf. Ada 3 mimpi dalam cerita Yusuf. Dia bermimpi awalnya dalam penjara, temannya bermimpi, dan ujungnya raja bermimpi. Ini awalnya katanya Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Ini Bapak Ibu menjadi dasar. Kalau mimpi yang baik itu memang harus diceritakan. Karena mimpi yang baik itu bagian daripada wahyu. Jadi kalau ibu-ibu apa-apa mimpi baik, nah itu pagi ceritakan. Kalau mimpi buruk, ya pas bangun itu meludah ke kiri, baca auzubillah, dan jangan ceritakan besok. Karena mimpi buruk itu dari setan. Jadi Bu kalau mimpi buruk itu sunnahnya itu meludah ke kiri. Meludah itu bukan meludah Ibu ya. Jangan apa Ibu bahasa Jati lah Ibu jago ladok tu. Ya. Ya mambui saja.
Nah, baca auzubillah dan jangan menceritakannya. Ada kadang-kadang tak betul loh Pak. Mimpi buruk capek menceritakan. Mimpi elok untuk katanya. Harusnya yang elok ceritakan seperti Nabi Yusuf ini. Karena mimpi baik itu separuh wahyu, katanya begitu. Apa kata Yusuf? Wahai ayahku, saya bermimpi melihat 11 bintang, matahari, bulan, dan semua saya lihat sujud kepadaku. Nah begini Bapak Ibu, Nabi Yusuf ini anak yang sangat halus budinya. Sebenarnya yang dilihat Yusuf itu dalam mimpi bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, bukan. Yang dilihat Yusuf bersujud itu adalah ayahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Tapi dia bercerita kepada ayahnya, tidak mungkin saya lihat ayah, ibu, dan saudara saya bersujud kepada saya. Maka Yusuf tidak mungkin mengatakan itu, tidak beradab dia ke ayahnya. Walaupun soal mimpi, kan bisa saja dia mengatakan, Bapak, saya lihat ayah tadi malam sujud kamu. Kan tidak beretika namanya Pak. Jadi yang dilihat Yusuf dalam mimpi yang sujud itu bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, ayahnya, saudaranya, ibunya. Kenapa kita katakan begitu? Nabi Yusuf menggunakan damir hum, ra'aituhum. Hum ini untuk orang apa ya? Kalau yang dilihat Yusuf itu matahari, bulan, bintang, maka kata gantinya harusnya ha, ra'aituha li sajidatan. Itu harusnya Pak. Andai yang dilihat Yusuf itu bintang, bulan, matahari, maka kata gantinya ra'aituha. Itu kaidah bahasa. Tapi kalau ra'aituhum, itu orang. Ini menunjukkan Yusuf itu memang anak yang beradab, anak yang sangat tinggi budinya, sehingga dia berkata pun sangat indah bahasanya. Makanya sajidin itu orang tuh Pak, namanya jamak muzakkar salim. Kalau benda lah sajidah itu harusnya sajidah. Makanya Nabi Ibrahim melihat bulan, melihat matahari, falamma ra'a asy-syamsa bazighah. Bazighah. Karena memang matahari yang melihat Ibrahim. Makanya bazighah di situ. Falamma afalat, makanya afalat di situ karena bintang matahari benar yang dilihatnya. Tapi kalau Yusuf enggak matahari dilihatnya itu. Ayahnya, ibunya, saudaranya itu yang sujud kepadanya. Maka digunakan kata ra'aituhum dan sajidin yang menunjukkan itu orang. Tapi ini menariknya begini Pak Ibu. Ini sebuah metafora, majas. Nabi Yusuf menyebut anggota keluarganya dengan metafor yang indah. Saudaranya dimetaforakan dengan bintang. Ayahnya dimetaforakan dengan matahari. Ibunya dimetaforakan dengan bulan. Ini posisi yang harus ditempati di rumah tangga. 3 posisi ini. Anak bintang, ibu bulan, suami matahari. Dari ketiga benda langit ini, mana cahayanya yang paling keras dan dominan? Matahari. Bila matahari muncul, bulan harus menyingkir, bintang apalagi. Apa artinya itu? Bila suami di rumah dan sedang berbicara, maka bulan diam. Bintang-bintang diam. Matahari hanya muncul sendiri. Itu artinya di rumah tangga itu Pak Ibu, suami pemegang otoritas penuh. Bila suami yang bicara semua diam, itu harusnya Ibu. Kadang aduh Ibu kok Pak, apa sakalimat mengecek baru udah 2 jam. Ya. Harusnya kalau apa mengecek Ibu antuk, jangan menjauh Ibu antuk.
Nah itu. Jadi Bapak Ibu. Jadi matahari itu dia harus dominan. Itu metafornya begitu. Nabi Yusuf sebut begitu. Tidak boleh ibu-ibu ini dominan di rumah. Tidak boleh. Ketika ada suami di rumah, ibu itu mata bulan itu menghilang. Seperti tidak ada. Keputusan yang ada hanya satu, keputusan matahari. Tuh. Kadang-kadang ada ibu-ibu, kok tamu apa? Apa nih punya tamu? Ini udah banyak mota ya tamu kok. Harusnya ibu kalau tamu apa ibu menyingkir ibu belakang. Biar apa? Kok dipanggil ada peradu baru datang ibu. Tapi kalau enggak duduk ibu situ, enggak ada urusan ibu. Nah. Masalah anak putusan ada pada matahari. Bulan hanya diminta saran, tapi putusan tetap matahari. Karena matahari itu sumber energi, dia sumber panas, dia paling menyengat. Bulan baru muncul kalau matahari tidak ada. Ibu ya, kapan bulan muncul ibu? Kalau matahari sedang tak ada. Hilang matahari, baru bulan muncul. Dan bulan tidak membawa cahaya sendiri. Cahaya bulan, cahaya matahari juga yang dilanjutkan. Artinya di rumah itu tidak boleh ada dua keputusan. Andai ibu-ibu menjalankan keputusan, tetap keputusan matahari tadi yang dijalankan. Di samping cahaya matahari ini keras, menyengat, dan cahaya bulan itu lembut, menyejukkan. Itu makanya di rumah itu tidak boleh suara ibu lebih karih pada suara bapak. Tidak boleh. Karena ibu lembut suaranya seperti cahaya bulan tadi. Kadang-kadang ada ibu, itu loh pak, nyuruh bapak panjang saya. Kok pak? Kok lepak? Pakai siapa? Cie-cie lah dulu ibu. Pakai ibu, jangan menjauh, jolai. Ibu kan yang gitu berang ke. Nah, itu metaforanya indah, Pak. Nah, jadi Yusuf menyebut ya dengan kias. Ya, jadi begitulah susunan dan struktur kekeluargaan yang harus dibangun, Bapak. Ada mataharinya, ada bulannya, ada bintangnya. Itu kenapa Nabi Yakub kalau bicara semua anaknya diam. Istrinya tidak kelihatan perannya di situ. Karena memang begitu harusnya. Nah, lalu apa kata Nabi Yakub? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Yakub berkata, wahai anakku, jangan kau ceritakan lagi mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Saya khawatir mereka akan membuat rencana jahat. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi Nabi Yakub ini Bapak Ibu, dia sudah tahu nih ketika mimpinya diceritakan oleh anaknya, ini Yakub sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ketika Yusuf dicampakkan saudaranya, dibilang mati, Yakub tahu dia tidak mati. Karena mimpi dulu tak bayang-bayang tahu. Jadi bahwa Yusuf ini akan menjadi ini, itu Nabi Yakub sudah tahu. Cuma dia tetap menjalani hidup dalam keadaan yang normal sebagai manusia. Dan dia tidak mengatakan anaknya, engkau pembohong. Tidak, biar sajalah nanti waktu yang akan menjawab semua. Tapi Nabi Yakub sudah tahu nih. Makanya kata, jangan ceritakan ke saudaramu ya. Nah ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf ini punya banyak saudara. Dan konon katanya 11 orang. Makanya 11 bintang. Ya, yang laki-laki, yang perempuan tidak disebutkan. Berapa saudara Yusuf yang perempuan tidak disebutkan, karena laki-laki saja. Karena nasab itu dari laki-laki, Pak. Makanya Nabi Isa tidak pernah memanggil Bani Israel dengan kaum. Bacalah Quran, Bapak. Nabi Nuh, ya qaumi. Nabi Hud, ya qaumi. Nabi Saleh, ya qaumi. Nabi Ibrahim, ya qaumi.
Bahkan Nabi Muhammad pun, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'an mahjura. Satu-satunya nabi yang tidak pernah memanggil kaum itu dengan kaum, Nabi Isa. Nabi Isa selalu memanggil kaumnya ya Bani Israel, tidak pernah memanggil ya kaumi seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Kenapa? Nabi Isa tidak punya nasab. Nabi Isa tidak punya ayah. Dia bukan kaum Bani Israel. Ibunya Bani Israel, tapi dia bukan kaum Bani Israel karena dia tidak punya ayah. Itu jelimetnya Al-Quran. Andai satu kali saja Nabi Isa memanggil ya kaumi, batallah keyakinan Nabi Isa itu tidak punya ayah. Dia punya ayah itu maka panggil ya kaumi itu. Itu Al-Quran itu telitinya memilih bahasa. Satu-satunya Nabi yang tidak pernah memanggil kaumnya dengan ya kaumi itu adalah Nabi Isa. Jadi ini 11 orang ini, 2 orang si ayah si ibu, Benyamin dan Yusuf. Yang 10 lagi hanya si ayah, tidak si ibu, beda ibu. Konon katanya Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak tahu sumbernya yang kuat, tapi katanya Nabi Yusuf ini ibu Nabi Yusuf dan ibu saudaranya ini itu masih saudara kandung. Dulu boleh Pak, dulu boleh menikahi 2 perempuan yang bersaudara di satu akad. Nah sekarang tidak boleh lagi. Jangan Bapak Ibu, jangan di bapak-bapak misalnya menikah jo kakak lu, tapi kalau nikah lu jadinya tidak boleh, haram. Kecuali mati kakak lu, atau cari jo kakaknya, baru menikah jadi itu ganti laki itu boleh. Tapi sekali dipakai keduanya haram, tidak boleh. Dulu Nabi Yakub ini ceritanya ini bersaudara, tapi Allahu a'lam, tapi ini bersaudara kandung katanya, sehingga Nabi Yakub ini anaknya yang 12 orang ini sebenarnya masih ya satu rumpun juga itu Pak, tetap beda keluarga. Nah dari 10 ini, dari 11 ini, yang 10 ini sebenarnya agak benci dengan Nabi Yusuf. Karena memang Nabi Yusuf ini dari kecil agak berbeda perlakuan ayahnya. Karena dia secara fisik memang sangat gagah. Bahkan Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj bertemu Nabi Yusuf di langit ketiga atau langit keempat. Kata Nabi cerita, saya lihat Nabi Yusuf dalam rupanya yang asli ketika hidup. Allahu a'lam bagaimana cara Allah memperlihatkan, tapi begitu cerita Nabi. Bagaimana ketampanan Nabi Yusuf itu? Kata Nabi, qad u'tiya syatrul husni. Nabi Yusuf itu diberikan ketampanan separuh dari kecantikan semesta. Jadi kata Nabi, Allah menciptakan keindahannya 199 di surga disimpan, 1 diturunkan ke bumi. Dari yang 1 ini dibagi-bagilah dari Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dari yang 1% itu Nabi Yusuf mengambil separuhnya. Yang separuh oleh bagi-bagi bersama. Nah, cukup bantuannya Pak. Ku hasil separuh bagi bersama-sama. Nah, coba bayangkan Nabi Yusuf separuhnya dong. Wajar nanti ceritanya ketika Yusuf lewat di depan ibu-ibu yang sedang macit pisau. Faqatta'na aydiyahunna. Ibu-ibu tadi memotong-motong tangannya. Bukan sekali potong Bapak Ibu, qatta'na mazid. Potong tak tanggung acuknya. Ya mana nanik tangan kau potong. Tak terasa. Bakal itu sabana gagah. Sabana gagah. Itu oleh Nabi Yusuf kon di duit ini. Kok Nabi Yusuf ceramah kini kok anda kabar alih ibu bantu. Ya. Sabana gagah. Itu kenapa Nabi Yusuf akhirnya berkata asijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Tuhan, masukkan sajalah saya ke penjara daripada saya tersiksa dikejar ibu-ibu setiap hari. Daripada ambo dikejar ibu-ibu setiap hari kecilnya, biarlah masuk penjara saya boleh. Tak tahu dia mendai ibu-ibu balik. Di mana militan ibu-ibu di Mesir tu Pak. Kajar. Kalau tipu di awak kan senang tu Pak.
Jadi apa mah? Selebriti mah. Naruto sudah begitu. Dari yang satu itu. Apalagi yang 99. Nggak bisa dibayangkan bantu awak disuruh guru. Yo banang gagah, tanggung gagah. Nah wajar ayahnya ini agak sedikit beda nih. Di samping memang akhlaknya baik. Itu cara mengecek saya tadi itu tentang rancaan. Beradab mengecek. Ini yang membuat ya saudaranya merasa tidak nyaman, merasa dengki kepada Nabi Yusuf. Dan memang secara manusiawi Nabi Yakub tuh memang berbuat salah. Itu makanya kemudian dihukum matanya menjadi putih, katanya begitu. Itu bagian daripada hukuman. Kenapa? Dia sedikit membedakan sayang kepada anak-anaknya, dan itu tidak baik. Tidak baik. Kita kalau punya anak lebih dari satu orang, jangan pernah menampakkan rasa sayang yang lebih pada yang satu dari atas yang lain, karena akan menimbulkan kebencian sesama mereka. Makanya Bapak Ibu kalau menghibahkan harta ke anak-anak harus adil dalam berlaku hibah. Jangan cik dapat cik tidak boleh. Kalau hibah dapat saduan. Kalau tidak, mereka akan timbul kebencian di antara mereka. Itulah yang terjadi dulu Nabi Yakub, agak berbeda sayangnya ke Nabi Yusuf. Sehingga dari awal memang terjadi disharmoni antara mereka bersaudara. Lalu izqala Yusuf wa akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dalalin mubin. Di ayat yang ke-8-nya, kita lanjutkan ini ayat 5-6-nya itu nanti penjelasan tambahan saja. Ketika mereka berkata Yusuf dan saudaranya, berarti Yusuf dan saudaranya ini dianggap berbeda nih Pak. Makanya yang 10 ini berkata Yusuf dan saudaranya, berarti Yusuf dan saudaranya ini tidak seibu dengan mereka tuh, maka dipisah. Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita dibandingkan kita. Sementara kita ini adalah kelompok besar 10, dia cuma 2. Dan kita dari dulu lah membantu ayah. Awak kadang-kadang mah ku balu awak bantu ayahku, kerajo lantang awak bantu ayahku, rumah awak bantu ayahku. Dan kok ketik berdua pun ada kerajo macam di dulu. Tapi baku itu lebih disayang Pak. Apa kata mereka? Inna abana la fi dalalim mubin. Kalau begitu ayah kita sungguh telah sesat. Jadi memang tak boleh Bapak Ibu menampakkan sayang yang berbeda. Ya. Maka mereka bermusyawarah. Apa musyawarah mereka? Uqtulu Yusuf. Pilihan pertama, bunuh saja dia. Memang dari dulu panganannya bunuh orang begini. Jadi dari nenek moyang mereka lah haus darah. Jadi kalau kini nampaknya bunuh-bunuh orangnya Pak Ibu. Ajan heran Pak Ibu, memang pikiran mereka dulu asal nak katuju orang tu bunuh. Itu perangnya orang Yahudi gitu. Jadi genetik pembunuh itu dari dulu. Kalau tidak sadar bunuh saja, uktulu. Tapi ada yang berpendapat awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Ya kalau kalian ingin mendapatkan kasih sayang ayah, tidak perlu juga dibunuh. Buang saja dia ke tempat yang jauh. Nanti dia akan hilang dari ayah kita, maka kasih sayang ayah akan kembali kepada kita. Nah, konon katanya Bapak Ibu, yang menyarankan ini itu anak yang tertua. Jadi mereka 10 bermusyawarah. 9 sepakat bunuh. Tapi 1 mengatakan, kalau kalian ingin dapat kasih sayang ayah, tidak perlu juga membunuh. Kita campakkan saja dia ke satu tempat, lalu nanti akan diambil orang, dibawa ke tempat lain, selesai urusan. Kita kembali dengan ayah kita. Dan akhirnya mereka sepakat memilih opsi yang kedua ini. Jadi yang dalam riwayat disebutkan Bapak Ibu, yang mengusulkan yang terakhir ini yang paling tua nih Pak. Yang paling tua. Ini ketuanya Pak. Jadi ini ibarat hakim nih Pak. Yang ini hakim ketua. Jadi itu pentingnya keberadaan ketua Pak. Jadi ketua itu sangat penting. Dan dia mempengaruhi opini yang banyak. Coba bayangkan Pak, 9 berhadapan dengan 1, itu kalah opini yang 9 dengan.
Hebatnya kedua. Jadi memang Bapak Ibu ada juga ini hikmahnya, manusia itu Bapak Ibu sebenarnya secara fitrah dia cenderung baik Bapak Ibu. Sebenci apapun dia kepada orang lain, fitrah baik itu akan tetap muncul. Nih, coba bayangkan 9 sepakat membunuh, 1 mengatakan dengan cara yang lain, nah sepakat juga yang lain mengatakan, ayo kita tidak perlu membunuh, kita buang saja. Nah itu keputusan sudah bulat, Yusuf harus disingkirkan. Harus disingkirkan. Cuma persoalannya bagaimana membawa Yusuf keluar dari rumah. Itu yang jadi masalah gini. Sebab tidak mungkin ayahnya akan mengizinkan. Tidak mungkin. Nah, mereka mencari cara bagaimana supaya Yusuf ini bisa dibawa keluar rumah. Supaya bisa campakkan nanti. Nah, cerita ini nanti dimulai di babak kedua, yaitu di ayat yang ke-10. Cerita bagaimana mereka berhasil membawa Yusuf keluar rumah, kemudian mencampakkan Yusuf ke sumur gua. Nah, ini babak kedua. Nanti tadi babak pertama baru babak mimpi. Itu loh Ibu. Nanti babak keduanya kita lanjutkan nanti di bahasan berikutnya. Agak panjang babaknya Ibu ya. Nah, kalau ada pertanyaan saya silakan dulu Ibu. Silakan Ibu. Sering menjadi pertanyaan itu Ustaz. Kenapa kok ayah ibunya juga ikut bersujud kepada ini, padahal kan yang ini kepada Nabi Yusuf kan bukan kepada ibunya. Terus waktu Nabi Yusufnya setelah jadi raja kan dibawa bapak ibunya ke istana. Kenapa kok orang tuanya juga ikut bersujud itu Ustaz? Apa hikmah dibalik itu? Okay. Sujud di sana itu sebenarnya bukan sujud ibadah, Bapak Ibu. Dulu para malaikat disuruh sujud kepada Adam. Rizqulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Jadi malaikat bersujud kepada Adam itu bukan bersujud dalam pengertian sujud ibadah seperti salat. Sujud itu sujud ta'zim namanya. Sujud penghormatan. Dulu sama siswa Bapak Ibu ketika kuliah ke Padang, zaman HP Donado, itu minta piti kau sore Pak, berkirim sore ke kampung tuh Mak. Kau ada kawan pulang kampung, kau ada di sana atau siang kamu kirim sore itu, itu isi sore itu panjang tuh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat ayahanda ibunda di rumah, saya doakan. Ini panjang doanya Pak. Baru minta piti, enak. Di bawah apa? Sujud, ya, sujud sembah ananda. Apa sujud apa? Sembah sujud ananda. Nah, sembah sujud di situ jangan diartikan seperti sujud menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Kata sembah sujud itu artinya salam hormat dan takzim dari saya. Dan biasa dulu Bapak Ibu kata sujud itu biasa digunakan untuk makna penghormatan. Ya, penghormatan. Karena sebenarnya Bapak Ibu salat yang kita kerjakan itu semuanya penghormatan kepada manusia dan kita gunakan kepada Allah. Coba bagaimana kita menghormati manusia? Ketika masuk misalnya Pak Gubernur, kepada hadirin disilahkan berdiri. Salat berdiri enggak? Kan menghormati manusia tuh Pak, berdiri. Atau dulu ada raja-raja kalau lewat menundukkan badan kan, itu ruku. Atau dulu kalau raja duduk, bersimpuh dah Pak. Kalau raja duduk, bersimpuh. Bersimpuh itulah, menghormati itu duduk antara dua sujud. Atau dulu kalau ada orang raja kata sujud apa Pak? Itulah sujud. Atau kadang angkat tangan Pak, lewat orang, Pak, takbir. Ya Pak. Tidak langkung dah Pak. Semua penghormatan kepada manusia kita gunakan dalam salat. Mulai tagak penghormatan, mangkit tangan penghormatan. Makanya orang Batak kalau salam horas kan,
penghormatan tuh Pak. Enggak. Kan kalau kita penghormatan kan angkat tangan Pak. Pak, itu kan. Itu kalau biasa orang itu, kalau luar biasa itu apa? Itu enak. Itu penghormatan tuh. Tagak penghormatan, angkat tangan penghormatan, membungkuk penghormatan, sujud penghormatan, duduk bersimpuh penghormatan. Semua penghormatan yang kita gunakan untuk manusia, kita gunakan juga kepada Allah. Jadi sujud di situ salah satu bentuk pengagungan penghormatan. Jadi bahasanya saya lihat ya matahari, bulan, bintang semua sujud menghormatinya. Tanda kutip begitu. Dengan keagungan yang dimilikinya. Tapi walaupun kemudian ayahnya bukan bersujud, ayahnya diangkat ke aras oleh Nabi Yusuf. Aras itu maksudnya tempat yang tinggi, ke singgasananya. Dan saudaranya pun tidak bersujud, tapi mengakui kebesarannya. Terakhir apa kata saudaranya? Asaraka, engkau telah diberikan kelebihan yang banyak dibandingkan kami. Itulah sujud itu Pak, pengakuan. Sujud itu pengakuan. Jadi bukan berarti sujud meletakkan kening ke lantai, tidak. Sujud penghormatan namanya, pengakuan akan kebesarannya. Sujud namanya. Yang dimaksud sujud malaikat itu pengakuan bahwa Nabi Adam itu hebat. Tapi iblis kan tidak mau sujud. Kenapa kata iblis? Saya lebih baik dari dia. Tidak mengakui itu namanya tidak mau sujud tuh. Tidak mengakui itu tidak mau sujud. Jadi sujud itu pengakuan. Itu makna sederhananya. Jadi tidak selalu sujud itu diartikan meletakkan kening ke lantai. Nah, begitu. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Seperti cerita Bapak tadi bahwa dalam surat itu banyak sekali ya hal yang menarik. Ini sering berdiskusi, ada pertanyaan yang tidak dijawab. Kenapa Nabi Yusuf dimasukkan juga ke penjara? Padahal pada saat dia mau digoda oleh istri raja ini, sudah ada yang membuktikan ketangkap tangan waktu itu. Ada satu saksi bahwa kalau baju Nabi Yusuf itu sobek ke bagian depan, berarti Nabi Yusuf yang menggoda istrinya. Tapi apabila baju Nabi Yusuf sobek ke belakang, nanti yang menggoda adalah ceweknya ini. Dan ini sudah tertangkap tangan oleh suaminya pada saat di depan pintu bahwa engkau sudah melakukan kebohongan. Kemudian juga Nabi Yusuf sudah menganggap saja tidak ada masalah. Dan istrinya banyak yang membicarakan Nabi Yusuf. Dan alasan apa? Ini yang saya tidak mengerti. Alasan apa Nabi Yusuf itu dipenjarakan? Padahal dia dalam posisi yang benar, tidak diakui bahwa dia yang salah. Dan suaminya juga melihat. Nah, begini Pak, nanti kalau kita lanjutkan ceritanya, ketika Nabi Yusuf masuk penjara itu, dia kan ketemu dua orang pembantu raja yang juga sama-sama di penjara karena tuduhan melakukan rencana pembunuhan kepada raja. Akhirnya dua orang ini bermimpi. Apa kata teman Yusuf ini? Inna naraka minal muhsinin. Yusuf, kami tahu engkau orang yang muhsin. Muhsin. Jadi semua orang tahu Yusuf itu muhsin. Apa itu muhsin Pak? Muhsin itu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Itu muhsin Pak. Kalau misalnya Pak ditampa orang, dia pergi nyepiti 100.000. Itu muhsin. Kalau tua Pak diges apa orang disenggol orang untuk apa agi orang tu piti 1 juta. Itu muhsin. Yang salahnya Pak, tapi apa agi nyepiti. Itu muhsin Pak. Jadi Nabi Yusuf itu kata orang dalam penjara ini, engkau orang yang muhsin. Kenapa? Yang salah dia, engkau yang masuk penjara. Untuk apa Yusuf masuk penjara?
demi menutupi harga diri tuannya yang telah berbuat baik padanya. Andai kata Yusuf tidak dimasukkan ke penjara, Pak, malu tuannya kau, Pak. Malu isi tuan kau, Pak. Tapi dengan Yusuf masuk penjara, seakan-akan memang Yusuf yang bersalah. Itu buktinya penjara. Demi menjaga harga diri, nama baik tuannya, dia rela mengorbankan kehormatan belanya masuk penjara. Itu namanya muhsin. Muhsin itu membalas keburukan dengan berbuat baik pada orang itu. Kok pejabat tinggi, Pak? Aziz kok sebagai mengatakan Perdana Menteri, sebagai mengatakan minimal level menteri. Dan pejabat-pejabat kok memang tampil hebat di muka publik itu wajib hukumnya. Walaupun rumah tangga berantakan, tapi kok di muka orang ramai dia tanggung gagahnya. Itu memang ciri pejabat dari dulu model itu. Kok di muka orang banyak, Pak, gimana gagah, Pak, jalan supaya naik bau. Di rumah orang TTA, di rumah apa ya. Rumah tangga kacau balau, tapi di muka orang tak tanggung, hebatnya lagi. Nah, itu ciri-ciri pejabat dari dulu itu di depan publik harus nampak wah. Nah, demi menjaga ini nama baik tuannya yang dari kecil sudah membela dia, dari usia 12 tahun Nabi Yusuf dibela. Yusuf biarlah mengorbankan dirinya masuk penjara. Jadi bukan berarti Yusuf tidak tahu dia benar, Pak. Karena sudah terbuka di pengadilan. Ya, tapi pengadilan itu bukan pengadilan terbuka. Pengadilan yang hanya diketahui oleh Yusuf dan keluarga dekat istana saja. Kalangan terbatas. Makanya syahidnya itu syahid dalam bentuk nakirah yang tersembunyi. Wa syahida syahidun. Berarti sidangnya bukan sidang terbuka, tapi sidang tertutup. Ya, nakirah, sidang yang tidak publis. Hanya untuk menunjukkan ke depan suaminya bahwa Yusuf tidak salah, itu saja. Bukan ke orang banyak. Ya, tapi untuk menunjukkan ke Yusuf, ke tuannya, bahwa Yusuf memang tidak mengkhianati tuannya. Nah, tapi demi menjaga harga diri tuannya, dia masuk penjara. Itu kenapa kawan di penjara mengatakan, ya, inna naraka minal muhsinin, engkau orang yang muhsin ya Yusuf. Nah, jadi itu tujuan dia masuk penjara itu, Pak. Tapi justru di penjara itu dia menjadi nyaman. Disitulah dia menemukan kecerahan batin, sehingga dia menakwilkan mimpi itu dalam penjara itu dapatnya, Pak. Ilmu menakwil mimpi itu di penjara dapatnya itu, Pak. Kalau ketika di penjara, Pak, orang tidak banyak matonya nampak nilai-nilai, Pak. Ibadahnya mantap. Maka orang kalau dalam penjara, Pak, Ibu, ibadahnya tinggi nilainya itu. Intensitasnya tinggi itu. Itu makanya sebahagian para ahli tarekat itu mewajibkan sulu. Sulu itu, Pak, memenjarakan diri itu. Dikurung, dikelambu. Ya, Pak. Tidak boleh bergaul dengan orang. Tidak boleh makan yang berlama-lama. Ya, kan? Ibadah zikir setiap hari itu menjadikan diri kita di penjara nama Pak selama 40 hari. Oh, dengan cara begitu ibadah kita bisa meningkat. Ya, kadang-kadang itu asal apa Ibu, ibadah kurang. Itu makanya Ibu kalau lah sakit berarti zikir banyak. Jelas tidak? Jelas bertanya, mana yang banyak Bapak Ibu berzikir ketika sakit atau ketika sehat? Ketika sakit. Ketika sehat kian kamari berjalan. Dah sakit baru subhanallah, la ilaha illallah. Pak tanya kawan Pak Abu, la ilaha illallah. Itu saja. Kita. Acola sehat, tak ada lagi. Kan kamari berjalan. Kenapa? Karena sakit itu Allah memenjarakan kita itu. Secara tak langsung Allah mengurung kita itu. Karena Allah ingin kita beribadahnya banyak. Nah, makanya orang dalam penjara kok banyak yang hebat-hebat. Ratu-ratu penulis-penulis hebat itu masuk penjara baru bukunya banyak-banyak. Hamka di penjara, Ahmad bin Hanbal di penjara, semua. Itu kemarin Irman Gusman berjilid-jilid bukunya di penjara. Itu Lutfi yang ketua presiden PKS itu, Pak, berjilid-jilid bukunya, Pak, di penjara satu itu. Karena penjara kerancak itu Nabi Yusuf masuk penjara. Saya lebih senang masuk penjara kata Nabi Yusuf. Padahal Habib Rizik itu
Banyak lo kalau buku itu. Ya, penjara itu bagi orang beriman bukan buruk, baik penjara itu. Dengan penjara itu dosa kurang, mato tak ada dosa. Sanang penjara itu sebenarnya. Orang-orang saleh masuk di penjara itu lebih sanang daripada bebas. Gitu Pak. Jadi itu alasan di penjara itu untuk menunjukkan Yusuf itu muhsinin. Di samping ikhlas, makanya Nabi Yusuf dikatakan innahu min ibadina al-mukhlasin. Nabi Yusuf itu adalah hamba kami yang ikhlas. Yang ikhlas itu mana itu Pak? Orang ikhlas itu kebaikannya dirasakan orang tanpa harus orang tahu. Itu makanya surat Al-Ikhlas itu Pak satu-satunya surat selain Al-Fatihah yang tidak diambilkan katanya dari kata surat itu. Al-Baqarah ada kata Baqarah di situ. An-Nisa ada kata Nisa di situ. Al-Imran ada kata Imran itu. An-Nas ada An-Nas semua. Coba cari beberapa kata ikhlas di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan. Ada enggak kata ikhlas di situ? Enggak ada, Pak. Tapi kok namanya ikhlas? Itulah ikhlas. Awak berbuat namun orang yang muncul itu ikhlas tu. Orang yang ikhlas itu dia berbuat baik, tapi nama orang yang disebut tak nama dia itu ikhlas. Awak yang ikhlas kan tak betul Pak. Sedekah kan. Si anu sih disawi, pada sedekah waktu ibunya awak sebut 5 juta sedekah dia sebut sawi orang lain itu. Apa pengurus itu itu. Pernah si anu saya sebentar-bentar sawi awak buat ni. Itu tidak ikhlas tu ya. Ikhlas itu tidak penting nama kita disebut. Itu makanya disebut ikhlas. Karena Nabi Yusuf itu begitu Pak. Dia berbuat baik tanpa harus dipublikasikan kebaikannya. Biar Allah saja yang menilai. Makanya setan tidak takluk menggadu Nabi Yusuf itu. Sebab setan sudah pernah berkata dulu sebelum turun ke bumi, saya akan menggoda semua anak cucu Adam illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Nabi Yusuf itu maka nak takluk di Zulekha Pak Ibu. Kalau Nabi Yusuf itu ikhlas. Nabi Yusuf pun nak takluk dengan setan, induk setan pun nak takluk di Zulekha Nabi Yusuf Nabi. Saya induk setan tu ibu-ibu tu. Iya. Setan ku gampangnya Pak Ibu, makanya kata Allah inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan tu lemah. Tapi inna kaida kunna azim, tipu daya wanita itu hebat. Beda Pak. Tipu daya setan dhaif, tipu daya ibu-ibu azim. Dah induk setan tu. Iya. Kalau setan dia membisik-bisikkan was-was namun datang was-was setan tu fasta'iz billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lari langsung setan tu, tabang ambunya Ibu. Seboleh ibu-ibu datang kawak baca auzubillah, senyumnya kawak. Taluk-taluk dia auzubillah ibu-ibu kan coba baca. Nanik baca auzubillah juga nak kawak mana. Tak kuat ibu dari setan tu. Jauh kuatnya tu mah. Itu makanya kata Nabi, kalau salat perempuan laki-laki salat lewat perempuan di depannya, batal salatnya, ulang dulu. Lewat anjing hitam, batal salatnya, ulang balik. Lewat keledai, ulang balik. Bah keledai itu setan lewat, anjing setan dia lewat. Ibu-ibu tak induknya. Kalau keledai lewat, wawau lewat, lapai hilang, habis, dah salah. Kalau ibu-ibu lewat, lah hilang ibunya tinggal si kawan tu ibu tadi. Nah, itu makanya Nabi Yusuf tak taluk Zulekha mengadu Nabi. Jangan setan, induk setan taluk menghadap. Kenapa? Karena dia hamba Allah yang sudah ikhlas. Dan setan sudah mengatakan itu dulu. Yang tak taluk di setan itu ciek saja. Orang ikhlas. Dan Yusuf lah sampai ke level ikhlas tu. Itu makok dicampaan ke dalam sumur, jadi raja besok datang tu sana tu pun meminta nyuagi ibu, nyu jamu. Kok tibu dia awak tangkok langsung masuk menjaruk. Tapi Nabi Yusuf tidak. Dia ikhlas. Kutuan yang salah, awaknya masuk penjara nak Pak, ikhlas. Itu ikhlas namanya.
Itu yang ikhlas itu. Ikhlas itu Bapak Ibu tidak terpengaruh dengan penghargaan manusia, tidak terpengaruh dengan penilaian manusia. Itu ikhlas itu. Kalau masih sibuk juga kita dengan penilaian manusia, itu tidak ikhlas itu. Orang yang ikhlas itu mau terima kasih, mau mencaci, mau menghina, mau mencibir, bagi dia tidak penting itu. Yang penting hanya Allah. Nabi Yusuf begitu, tidak peduli dihargai, tidak peduli masuk penjara, tidak penting. Apapun perlakuan makhluk, tidak membekas ke hatinya itu. Itu orang yang ikhlas. Kan kadang-kadang awak susah, saat jadi pengurus, yang rajin ke masjid itu. Oh, dikudeta orang Pak. Enggak cobok-coboknya masjid itu Pak, kamar-kamar. Itu tidak ikhlas kalau pengurus itu. Kenapa? Terpengaruh dengan penilaian orang. Ketika dihargai orang, nampak beribadah. Hilang penghargaan orang, hilang loh ibadah. Itu tidak ikhlas Pak. Orang ikhlas sudah pengaruh. Mau dihargai mau tidak, bagi dia ada urusan. Yang penting Allah. Makanya Khalid bin Walid ketika perang Pak dipecat jadi panglima. Parang situ ya. Ditanya kepada kawan-kawannya, "Bagaimana deh kong parang dipecat jadi panglima?" "Saya perang karena Allah, bukan karena Umar." Itu ikhlas namanya. Jadi begitulah Nabi Yusuf itu Pak. Tidak ada pengaruh hatinya ke makhluk. Itu makanya setan taluk kenyo ni. Itu lah minta ampun setannya. Maka Zulekha itu tidak ada kehabisan akal Zulekha. Pintu dah dikunci, pagar dikunci, pintu dikunci, kamar dikunci, apa dulu saya tinggal. Puntang pancing dia lari. Bukan Yusuf dah suka Zulekha, wakat hamma biha. Secara naluri Nabi Yusuf suka dengan Zulekha, suka. Kalau tidak normal Nabi Yusuf itu. Laula arra'a burhana rabbi, tapi dia melihat Tuhannya ketika itu. Itu orang yang ikhlas. Di mana-mana itu yang musinin namanya Pak. Musinin itu ka'annaka tarahu, di mana-mana dia melihat Tuhan. Itu yang musin itu. Nah, itu makanya ciri orang yang lah sampai ke level musinin atau mukhlasin itu tidak taluk induk-induk kenyo lain. Kalau mukhlasin. Kalau tipu kini kok Pak, itu kok jarang-jarang Pak Nabi Yusuf itu. Kalau Zulekha itu rancak Pak, istri pejabat sama rancak. Istri pejabat kan perawatannya rancak Pak. Santiang perawatannya tuh Pak. Spanya tak berkali seminggu tu, ya. Bukan istri orang ke sawah ke ladang yang berdaki-daki itu pun tidak. Berhasil, rancak. Tapi Nabi Yusuf lari pontang pantiang. Tak taluk nih. Habis sangka Nabi Zulekha. Kira-kira de ibu-ibu masih ada tak yang seperti Nabi Yusuf begini? Kalau lagi ayat tu bisa, kalau mudah-mudah mah. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Kenapa dia dimasukkan ke penjara tadi? Baik, begitu dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan ya sesi kedua dari cerita Nabi Yusuf ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.